Tiga sekolah dasar negeri di Kabupaten Magetan tutup secara bersamaan saat memasuki musim ajaran baru tahun 2025. Peristiwa ini menjadi evaluasi serius bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Tiga sekolah dasar negeri yang tutup saat awal tahun ajaran baru tersebut adalah SDN 1 Jomblang Takeran, SDN Mojorejo Kawedanan, dan SDN Bangsri Kecamatan Ngariboyo, Magetan. Menindaklanjuti penutupan tiga SD negeri tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Magetan, Jawa Timur, angkat bicara. Menurutnya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, peran dan kinerja kepala sekolah menjadi hal yang sangat prioritas agar sekolah dasar dapat berkualitas, berinovasi, dan berkreasi sehingga mampu menarik minat siswa didik baru. Kepala sekolah di tiga SDN yang tutup selama ini tidak membuka ruang kerjasama dengan aparat desa atau tokoh masyarakat setempat. Hal itu menyebabkan tidak terjadinya sinergi dalam menggait siswa baru, dan pada akhirnya siswa semakin sedikit. Sekolah menjadi kosong dan tertutup. Sekolah-sekolah negeri itu dinilai kalah bersaing dengan sekolah swasta yang lebih berkualitas. Nah, ini pertama memang sangat memprihatinkan ya. Jadi sekolah sampai di SPMB tidak mendapatkan murid. Nah, tetapi yang kedua, ini juga menjadi momentum buat semua stakeholder, khususnya di bidang pendidikan di Kabupaten Magetan, untuk melakukan semacam kontemplasi, evaluasi bersama. Kenapa muncul fenomena seperti ini? Jadi sebenarnya harus ada pemetaan yang lebih jeli, lebih tepat setiap tahun dalam proses SPMB itu. Jadi pasti kan di setiap tahun itu ada sekolah-sekolah yang dalam tanda petik itu menjadi tujuan dari orang tua atau murid, tetapi ada juga sekolah yang memang peminatan orang tua murid untuk di situ tidak ada atau berkurang. Nah, khusus untuk sekolah-sekolah yang seperti itu memang harus segera dilakukan semacam kayak intervensi ya, dan politik terkait kebijakan apa yang bisa diambil. Misalnya saja melibatkan lingkungan di wilayah desa atau tempat situ. Jadi bagaimana misalnya kolaborasi sekolah dengan pihak kepala desa atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat di sekitar situ untuk meluhan. Yang namanya kepala sekolah itu dibutuhkan leadership yang luar biasa untuk melakukan inovasi di sekolah masing-masing. Jadi tahun ini kan ada beberapa hampir 100 lebih ya SD itu yang kepala sekolahnya kosong, masih PLT. Nah, ini menjadi momentum untuk mencari kepala sekolah yang energik, yang inovasi untuk mengurangi persoalan-persoalan seperti murid nanti tidak ada yang mendaftar dan sebagainya. Jadi dibutuhkan kemampuan leadership yang lebih untuk memajukan sekolah gitu, Mas. Jadi mungkin saja salah satu penyebab adalah mungkin selama ini ya merasa nyaman dengan kondisi seperti saat ini, sehingga tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, sehingga masyarakat, orang tua atau calon murid itu menjadi terkait menata sekolah, tetapi juga terkait bagaimana komunikasi kepala sekolah itu untuk membangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi persoalan ini kan sebenarnya bisa kolaborasi bersama. Misalnya bisa berkomunikasi dengan alumni, bagaimana ketika sekolah ini membutuhkan sesuatu yang untuk bisa berkembang menjadi lebih baik, bisa minta bantuan alumni agar keberadaan sekolah ini bisa tetap eksis, sekolah ini bisa menjadi daya magnet masyarakat dan seterusnya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu titik saja, tetapi harus banyak inovasi lah, terutama dari kepala sekolah nanti untuk bisa mengembangkan kualitas pendidikan di sekolah. Dan saya berharap ini momentum, Mas. Jadi tahun ini mungkin momentum yang tepat untuk bisa menata itu semua. Dan fenomena ini kan sebenarnya tidak hanya di Magetan, kan di wilayah sekitar kita di Ponorogo, Ngawi pun juga ada. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya fenomena ini juga sudah lazim, sudah umum terjadi di mana-mana. Tetapi kan ini tidak bisa dibiarkan. Tapi harus ke depan, terutama tahun depan harus ada perbaikan. Jadi ketika
Dikpora sudah memiliki data, sudah memiliki peta roadmap yang jelas terkait sekolah-sekolah yang memang harus diintervensi, harus dibantu, ya itu harus sudah dibantu. Nah, bantuan itu kan bisa melibatkan semua stakeholder, tidak hanya ditujukan pada kepala sekolah atau sekolah saja, tapi semua pihak bisa terlibat seperti itu. Terutama menurut saya lingkungan sekitar di sekolah tempat itu berada. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV.